warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, keterampilan menulis adalah keterampilan yang sangat luar biasa. Banyak orang-orang sukses karena menulis. Banyak orang-orang sukses dengan jalan pintas karena menulis. Bahkan orang yang sudah mati pun karya-karyanya masih banyak digunakan hingga saat ini. Kamu tidak bisa berorasi, maka kamu harus bisa menulis. Apalagi kamu bukan anak raja, maka menulislah. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas artikel ilmiah. Apakah artikel ilmiah itu? Artikel ilmiah adalah sebuah tulisan yang dibuat dan dipublikasikan berdasarkan hasil dari penelitian versi ringkas dari suatu laporan hasil penelitian yang biasanya berupa laporan penelitian, skripsi, tesis, disertasi. Hal itu menurut Bapak Suganda T. 2014. Biasanya artikel ilmiah diterbitkan di jurnal ilmiah. Artikel berarti syaratnya publikasi. Fungsi artikel ilmiah yang pertama sebagai rujukan suatu hasil penelitian. Jadi kalau ada suatu penelitian, artikel itu bisa menjadi rujukannya. Yang kedua, meningkatkan wawasan kita. Dengan artikel ilmiah, wawasan kita akan meningkat. Yang ketiga, menyebarluaskan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang. Jadi ilmunya bisa berguna bagi banyak orang. Adapun tujuan pembuatan artikel ilmiah, yang pertama, menyampaikan beberapa gagasan penulis. Ya. Kalau penulis itu pasti mempunyai gagasan yang ingin disampaikan. Nah, inilah tempatnya, salah satu tempatnya. Yang kedua, memenuhi tugas dalam menyelesaikan pendidikan. Nanti kalau kalian kuliah, sarjana S1 harus membuat skripsi, S2 tesis, S3 disertasi, dan seterusnya. Untuk yang ketiga, untuk mendiskusikan hasil gagasan dalam forum pertemuan. Biasanya artikel ilmiah itu banyak dibawa ke forum-forum ilmiah untuk dibahas bersama. Yang keempat, mengikuti perlombaan yang diadakan. Kita sering ya mengadakan lomba ya, maka artikel ilmiah ini ya ada versi yang untuk dilombakan. Yang kelima, untuk berbagai ilmu pengetahuan hasil penelitian yang diperoleh. Untuk berbagi. Jadi kalau kamu punya ilmu, berbagilah, karena ini termasuk sebuah sedekah. Dalam Islam seperti itu. Adapun jenis-jenis karya tulis ilmiah yang nanti akan dipublikasikan menjadi artikel ilmiah adalah kertas kerja. Biasanya kalau kertas kerja itu pembahasannya lebih tajam. Tadi disertasi bagi S3, tesis S2, skripsi S1, makalah biasanya dibuat sebagai pemula untuk membuat karya-karya yang skripsi, tesis dan sebagainya, atau tugas-tugas yang rutin di sebuah universitas. Kemudian artikel ilmiah itu sendiri, paper. Nah, itu termasuk jenis-jenis karya tulis ilmiah. Strukturnya yang pertama adalah judul. Ingat, jangan melebihi 14 kata. Yang berikutnya adalah baris kepemilikan. Baris kepemilikan ini sama dengan identitas penulis ya. Nanti nama, kalau SMA ya NIS, kalau kuliah NIP. Kemudian berikutnya yang ketiga adalah abstrak, ringkasan dari karya ilmiah itu. Biasanya disuruh pakai bahasa Inggris atau mungkin bahasa Indonesia ya, tergantung, biasanya kalau lomba tergantung panitianya. Yang berikutnya adalah batang tubuh. Batang tubuh itu pendahuluan sampai dengan penutup. Pendahuluan ada nanti latar belakang, tujuan, rumusan masalah, manfaat, kemudian bagian isi itu pembahasannya, penutup, saran, dan simpulan.
Yang bagian akhir adalah daftar pustaka, daftar lampiran, daftar gambar. Dan nanti cara penulisannya bisa dilihat di materi yang berikutnya atau mungkin materi yang sudah pernah kita bahas sebelumnya. Hari ini kita akan membahas penekanannya pada kohesi dan koherensi artikel ilmiah seperti yang dibahas dalam KD ketiga. Sebelum masuk ke kohesi dan koherensi karya ilmiah, kalian saya ingatkan dulu tentang tata kalimat, yaitu sintaksis. Ilmu yang mempelajari seluk-beluk fonim, suku kata, jadi urutannya kalian harus tahu. Ya, paling kecil adalah fonim, kemudian gabungan fonim suku kata, gabungan suku kata adalah kata, gabungan kata frasa, kemudian klausa, setelah klausa adalah kalimat. Bedanya klausa dengan kalimat, kalian tahu bahwa perbedaan keduanya ada di penutupnya, bagian tanda bacanya, kemudian kumpulan kalimat paragraf. Kumpulan paragraf adalah wacana yang nanti bisa bentuknya makalah, skripsi dan sebagainya. Kita lihat yang kohesi koherensi itu tentunya berkaitan dengan paragraf. Apa itu paragraf? Kita ulang sejenak ya. Paragraf adalah rangkaian kalimat yang menjelaskan ide pokok. Ya, jadi ide pokoknya apa, kemudian dijelaskan dalam beberapa kalimat. Dalam karya ilmiah, semakin banyak ide penjelasnya, maka paragraf itu semakin bagus, semakin valid karena banyak bukti yang mendukung. Ide pokok atau gagasan utama adalah gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Jadi pokok pengembangan paragraf itulah yang nanti akan dijabarkan menjadi beberapa ide penjelas. Selanjutnya kalimat utama. Kalimat utama adalah kalimat yang memuat ide pokok. Bentuknya namanya kalimat, pasti berupa kalimat. Kita lihat perbedaan antara ide pokok dan kalimat. Kalimat utama namanya kalimat, minimal ada S dan P, subjek dan predikat. Sudah ada tanda bacanya. Sedangkan ide pokok biasanya hanya gabungan kata. Ya, frasa. Bukan klausa ya, frasa. Sedangkan persamaannya ide pokok itu ada di kalimat utama. Ya, jadi sama-sama letaknya. Kalau ide pokoknya di awal, maka kalimat utamanya juga di awal. Kalau ide pokoknya di akhir, kalimat utamanya juga di akhir. Selanjutnya, kita bahas tentang syarat paragraf. Ada 2 syarat paragraf, yaitu kohesi dan koherensi. Kita lihat dulu tentang koherensi. Koherensi itu hubungan logis. Hubungan logis itu hubungan yang masuk akal gitu ya, bisa dinalar antar bagian kalimat dalam satu paragraf. Jadi hubungannya antara kalimat dengan satu dengan kalimat yang lain itu masuk akal. Itu koherensi. Koherensi ada 2 hal yang dibahas ya. Logis antara ide pokok dan ide penjelasnya. Jadi antara ide pokok dan ide penjelasnya itu ada hubungan yang masuk akal. Ya. Misalnya kita lihat ide pokoknya ada di kalimat pertama. Artikel ilmiah merupakan sejenis tulisan yang menyajikan atau menganalisis suatu topik secara ilmiah. Kita dukung ide pokok itu dengan ide penjelas. Keilmiahan suatu tulisan didasarkan pada ragam bahasa.
Nah, ini antara ide pokok dan ide penjelas ada hubungannya. Dan hubungan itu logis. Iya, ada kaitannya. Maka ini disebut kelogisan ide pokok dan ide penjelas. Yang kedua, kelogisan dalam susunan isi kalimat. Jadi kalimat yang tersusun itu logis. Iya, logis dalam hal ini mudah dipahami dan dimengerti. Tidak ambigu, membingungkan. Misalkan kamu dalam memilih kata tentunya juga harus tepat. Untuk mempercepat waktu kita menggunakan bahan dari plastik. Ini misalkan sebuah penelitian. Kata mempercepat, ya, itu kata yang tidak pas untuk digunakan dalam sebuah artikel. Ya, karena kata mempercepat itu maknanya nanti banyak sekali. Tapi kalau kita ganti dengan untuk menghemat waktu, ya, kita menggunakan bahan dari plastik. Kalau mempercepat itu lebih kata-kata yang sastra. Kalau artikel ilmiah, hindari kata-kata yang berbau sastra yang biasanya kata-kata yang puitis itu punya banyak makna. Begitu ya. Yang berikutnya kita lihat contohnya koherensi tadi. Sejumlah orang rajin kumur dengan air garam untuk menjaga kesehatan mulut dan tenggorokan. Larutan air garam, nah ini kan masih ada koherensinya antara kalimat kedua dengan ide pokoknya. Nanti terus akan ada kaitannya. Kalimat kedua, kalimat ketiga masih ada hubungannya dengan kumur, dengan ide pokok. Nah, ini kan masih dalam kelogisan sebuah koherensi antara ide pokok dan ide penjelas tadi. Ini contoh yang lebih lengkap. Yang berikutnya adalah hubungan kohesi. Apa itu kohesi? Kohesi itu keterikatan antar unsur dalam struktur sintaksis. Sintaksis tadi tata kalimat. Jadi ikatan antara unsur, ya, unsur baik itu subjek, predikat, frasa, klausa yang biasanya ditandai dengan konjungsi atau kata sambung, repetisi, pronomina atau kata ganti, biasanya disebut juga rujukan dan sinonim. Ya. Kita lihat satu persatu. Repetisi, ya, mengulang kembali. Repetisi itu mengulang, ya. Kita lihat contohnya. Al-Fatih adalah nama yang kami pilih untuk kutab ini. Sebuah nama, kata nama diulang di kalimat berikutnya. Ya. Sebuah nama kebesaran disematkan kepada Mehmet Han Sultan ke-7. Kata kebesaran kita ulang lagi ke kalimat berikutnya. Nah, inilah kohesi repetisi. Ya. Nanti kalau kamu membuat artikel ilmiah pun bisa kamu gunakan seperti ini. Kalau menggunakan seperti ini biasanya kamu tidak akan kesulitan untuk memperpanjang kalimat. Ya. Yang kedua dengan kohesi pronomina atau kata ganti, kata rujukan. Kata rujukan jenisnya ada 3 yang akan digunakan sebagai kohesi ini, yaitu rujukan benda atau hal. Ini, itu, itulah, tersebut, demikian, demikianlah, begitulah. Kemudian yang kedua kata rujukan tempat, di sini, di sana, di situ. Ya. Yang ketiga kata rujukan orang, personel atau kedudukan sama dengan makhluk lain. Ya. Dia, ia, beliau, mereka, kurang, beliau. Yang pertama kita lihat contohnya kata rujukan benda atau peristiwa atau hal. Ya, itu lebih lengkap contohnya. Kita lihat, selama masa pandemi COVID-19 semua jenis pendidikan
harus dilakukan secara online. Upaya ini itu merujuk ke kalimat sebelumnya, yaitu pendidikan yang dilakukan secara daring. Upaya ini wajib ditempuh sebagai pembelajaran. Terus hal ini itu juga merujuk ke kalimat sebelumnya. Terakhir, karena itu merujuk juga sebelumnya. Jadi ini adalah kata rujukan benda. Ini juga mempermudah kalian dalam mengembangkan sebuah paragraf. Yang kedua adalah kata rujukan orang atau personel. Iya. Jadi kata ganti orang. Ketika ulangan bahasa Indonesia tadi, misal nama orang ketahuan menyontek di kelas. Untung saja dia, berarti kata ganti misal tadi ya adalah dia. Kalau kamu tulis dengan kata misal sebetulnya tidak apa-apa, tapi dalam sebuah tulisan akan membosankan. Maka supaya tulisan itu tidak membosankan, kamu harus bisa mengubah tekniknya dengan kata ganti yang berbeda-beda. Itu akan lebih menarik. Misal, dia, iya. Kalau misal itu punya nama sebutan, ya misalkan siswa kelas 12 BB, lah itu bisa juga sebagai kata ganti. Ya, kalau kamu misalkan mengadakan sebuah wawancara, maka kamu juga harus banyak-banyak menggali personel yang kamu wawancarai itu agar kamu nanti bisa mencari kata ganti yang lebih banyak. Yang ketiga adalah rujukan tempat. Ya. Toko buku Arafah cukup terkenal. Di situ itu toko bukunya. Ya. Kamu bisa mendapatkan aneka kitab rujukan. Banyak orang pergi ke sana. Nah, toko buku Arafah itu kata rujukan. Yang berikutnya adalah kohesi sinonim. Sinonim itu persamaan kata. Dulu Bu Guru sudah menyampaikan kepada kalian, kalau kalian ingin menjadi penulis, banyak menulis, maka punyailah thesaurus. Di kamus thesaurus itu adalah kamus sinonim. Itu nanti kamu tinggal lihat banyak sinonim yang bisa kalian gunakan. Misalkan kata mengawasi, melihat, mengintip itu hal yang sama, sinonim. Ya. Maka kamu bisa menggunakan kata itu dalam sebuah paragraf. Beni meminta Dika tetap waspada mengawasi rumah. Sementara itu ia akan melihat-lihat. Begitupun teman-temannya yang sudah mengintip. Nah, ini pengembangan dengan sinonim. Yang D adalah konjungsi, kohesi dengan konjungsi. Ini paling mudah sekali kalau kamu paham tentang konjungsi, ya, ada konjungsi antar klausa, antar kalimat, antar paragraf, pasti kamu akan lebih menguasai dalam mengembangkan paragraf. Pornografi merupakan adiksi, ketergantungan baru yang tidak tampak pada mata dan terdengar oleh telinga, tetapi menimbulkan kerusakan otak yang permanen, bahkan melebihi kecanduan narkoba. Oleh karena itu, diperlukan pembinaan dan pengawasan dari semua kalangan agar bisa terhindar dari bahaya pornografi. Iya, kamu mesti tahu fungsi dan itu untuk menggabungkan tetapi mempertentangkan bahkan menguatkan. Oleh karena itu sebab akibat agar tujuan. Nah, itu juga harus kamu pahami, apalagi anak-anak yang suka menulis.
Berikutnya adalah pengembangan dengan hiponim, makna khusus. Ya. Jadi dikembangkan dengan makna khusus, dari makna umum menuju ke makna khusus. Misalkan ya, mobil itu makna umum, nanti makna khususnya apa? Lah itu mungkin jenis-jenis mobil itu apa saja. Nah, itu termasuk makna khusus. Kalau contoh yang ada di slide ini adalah darah. Ya, darah terdiri atas 4 bagian: sel darah merah, putih, pembeku darah, dan plasma. Baru diterangkan sel darah merah mengandung hemoglobin yang berwarna merah sehingga sel ini berdarah merah. Sel darah ini mengalir di dalam tubuh dengan membawa oksigen dan karbon dioksida. Sel darah putih bertugas menjaga tubuh kita dari kuman. Sel pembeku darah membantu proses pembekuan darah ketika sel itu keluar. Selanjutnya, plasma merupakan cairan darah yang mengandung protein dan mineral. Itu hiponim ya, dikembangkannya dengan mengembangkan makna khusus yang terdiri dari bermacam-macam. Nanti pengembangannya semakin panjang tulisanmu. Elipsis atau pelesapan. Pelesapan di sini adalah penghilangan beberapa frasa atau kata atau mungkin juga klausa. Ya. Pada dasarnya elips ini dapat dianggap sebagai substitusi atau penggantian dari bentuk kosong atau zero. Ya. Kita lihat contohnya. Ya, sebelum kita lihat contoh, kita lihat di sini dulu. Nanti yang dilesapkan atau yang dihilangkan itu bisa berupa tadi ya, kata benda, kata kerja, atau klausa. Elipsis nominal merupakan pelesapan nominal baik berupa leksikal. Leksikal itu makna yang sesuai dengan kamus ya kok. Kamus maupun frasal, bersifat frasa. Dalam suatu wacana tulis yang biasanya dilesapkan adalah unsur yang sama, sehingga dalam klausa atau kalimat selanjutnya tidak dimunculkan lagi. Dalam kalimat majemuk misalnya, jika terdapat unsur yang sama dan menduduki fungsi yang sama, ya dalam kalimat itu salah satu unsurnya biasanya dilesapkan. Ya, ingat kalimat majemuk yang biasanya menggunakan konjungsi seperti itu nanti ada kata atau frasa yang bisa dihilangkan untuk keefektifan kalimat. Kita lihat contohnya. Einstein lahir di Ulm, Jerman pada tanggal 14 Maret 1879. Tergolong anak yang pendiam, tidak pernah senyum dan lamban. Kita lihat kalimatnya yang lengkap, yang tidak dilesapkan. Kita lihat ya. Einstein lahir di Ulm, Jerman pada tanggal 14 Maret 1879. Nah ini Einstein tergolong anak yang pendiam. Kata Einstein itu boleh dihilangkan. Ya. Nah ini dilesapkan. Einstein tidak pernah senyum. Nah sebetulnya itu ada, tapi ada penghilangan di situ. Ya. Kemudian dia jarang berbicara dengan orang lain. Iya, yang dilakukan penulis hanya mengganti kata Einstein dengan kata ganti dia. Pada kalimat yang lengkap mestinya kan ditulis lengkap, tapi kalau dalam kebahasa Indonesiaan tadi bisa digantikan dengan kata ganti personal tadi. Iya, maka kalau kamu ingin melakukan pelesapan yang aslinya lengkap seperti itu boleh saja. Ya. Yang kedelapan, kohesi kedelapan adalah parafrasa. Pengungkapan kembali sebuah tuturan atau sebuah kata dari sebuah bentuk bahasa ke bentuk lain tanpa mengubah pengertian. Ya, maksudnya apa? Kita lihat contohnya. Alcatraz adalah sebuah pulau karang. Nah, Alcatraz ini bisa diluaskan dengan menjabarkan tempat itu, ya, atau dipanjangkan
Ya, atau kata gantinya tapi tidak kata ganti yang iya dia. Itu bukan, tapi dijelaskan ciri-cirinya yang lebih lengkap. Ya, jadi diparafrasakan istilahnya. Pulau yang terkena seantero jagat sebagai penjara kelas kakap ini, nah, seperti itu. Kamu pun bisa membuat parafrasa dirimu sendiri. Misalkan nama saya, ya, nama saya Hawa. Lah, Hawa ini nanti bisa dijelaskan lebih panjang. Hawa mahasiswa jurusan sastra Arab di UIN Yogyakarta. Lah, itu parafrasanya. Jadi kata Hawa yang satu itu bisa diluaskan menjadi beberapa kata. Nah, ini kalau untuk karya ilmiah pasti akan bisa memperpanjang, namun tetap dalam kelogisan. Dalam sebuah karya sastra ini lebih bagus lagi, gitu ya. Yang berikutnya adalah campuran. Nah, kalau campuran ini akan membuat paragrafmu semakin luas, ya, kohesinya semakin luar biasa. Ya, ini nanti kalau kamu gunakan terserah pada kamu sendiri mau kamu selesaikan sampai di mana. Sebab kalau tidak kamu hentikan nanti akan semakin panjang. Ingat, kalau paragraf artikel populer terlalu panjangnya paragraf tidak disarankan. Akan tetapi kalau artikel ilmiah itu satu paragraf itu pasti panjang-panjang karena pembacanya beda. Pembacanya adalah orang-orang yang memang suka membaca. Begitu. Ya, bisa kamu gunakan semuanya di sini. Sampai di sini untuk kohesi dan koherensi karya ilmiah atau artikel ilmiah. Ingat ya, sebuah hadis, jika seorang meninggal dunia maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara. Sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, atau doa anak yang soleh. Ilmu yang dimanfaatkan di sini adalah kalau bentuknya tulisan maka akan selalu bermanfaat, walaupun penulisnya sudah meninggal. Sampai di sini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetaplah menulis.